Kita suruh duduk dulu, kita persilahkan dulu duduk. Silakan Mas. Terima kasih. Wah, halo Kak. saking asiknya sampai berdendang dan bergoyang. Halo Mas. Halo. Wah, kok pada berdiri? Ayo ikut duduk. Emang gak ada biskuit ayo. Sini gitu. Oke, halo. Lebih kayak kondangan ya. Jadi bikin memori juga ya kayak gini ya, memori kondangan. Ini berarti tadi yang baru aja dinyanyiin adalah lagu Memori Biru? Memori Biru. Wah, mungkin bisa seru banget lagunya ya. Kita jadi minggu-minggu agak sedikit udah nggak terlalu panas kayak biasa ya. Bener, Enak banget. Nah mungkin bisa jelasin juga ya Des, ini makna dari lagunya Memori Biru ini apa sih Mas sebenarnya? Memori Biru tuh lagu orang belum move on sebenarnya. Oh, Jadi sabar di antara. Desi kaget. Desi ya. Kayaknya pas banget ya. Jadi kayak pengalaman pribadi sih, Jay. Aku jalan ke sebuah tempat yang dimana dulu berjanji dengan mantan pasangan untuk bersama, tapi sekarang udah nggak bersama-sama lagi, tapi saya harus melewati jalan itu. Oke, kok pada ketawa nih jangan-jangan pada move on pada juga. relate juga nih jangan-jangan. Atau pada bantuin untuk ini juga, ngasih inspirasi juga jangan. Ini kisahnya dia sih. Semua pasti ada sih. Kalau mereka curhat jadi lagu, kita curhat di media sosial viral. Iya, jadi viral. Aduh, jadi digoreng. Nah, tapi ini kan Kidung Hara, namanya unik nih Mas ya. Tapi Iya. sedangkan Masnya namanya Viko nih. Viko, betul. Bisa diceritain nggak kenapa sih kok pilih nama Kidung Hara? Kidung Hara. Sebenarnya nama Kidung Hara tuh baru ya, karena aku baru merilis sebuah album kan. Dulunya aku memperkenalkannya namanya Viko Nenggolan. Tapi nih, bagus ada semua sih. Tapi dirasa kayak namanya kepanjangan gitu, kayak di flyer atau poster gitu. Jadi pengen kayak musisi zaman sekarang memakai nama moniker atau alias Oke. dan mencari nama Kidung Hara. Kidung kan lagu, Hara tuh kayak zat. Huru hara, bukan? Jangan huru hara, karena banyak kan di belakang. Bener sih, Kidung lagu nih. Kalau Hara tuh zat di tumbuh-tumbuhan yang bikin berkembangnya tumbuh-tumbuhan. Jadi kayak doanya semoga laguku berkembang, teman-temanku berkembang, semuanya berkembang. Amin. Orang dalam ya jangan-jangan. Ini teman-temannya emang udah dari biasa ngikut ini karena memang mungkin dari kuliah atau seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin sih. Apa teman dekat? Ada jangan-jangan ada teman dekatnya juga nih. Teman Ada yang bisa jelasin? Oh, Kebetulan satu kosan aja. Enggak menarik. Satu kontrakan nih. Satu kontrakan jadi lagu. Nggak, jadi emang temen nongkrong sih. Kebetulan mereka support aku bikin lagu, perform bareng-bareng. Jadi aku anggap keluarga. Jadi Kidung Hara tuh nggak Viko doang. Harapannya biar teman-teman juga Kidung Hara mania mantap ya. Oke. Ini kan pakai nama alias atau sama. Kalau di sini namanya apa? Melati. Putih-putih Melati Alibaba. Suaranya disamarin tetap gak bisa masuk Kidung Hara juga kayaknya. Nah ini seru-seru banget ya, rame Benar. banget nih. Kira-kira ada cerita-cerita lucu nggak sih kalau misalnya lagi manggung bareng? Ini kayaknya kan deket banget nih kalian nih. Wow, deket banget. Bahkan kita tidur barengan ya. Barengan ada satu perempuan, aku agak bingung. Kadang-kadang. Apa ya, cerita lucu banyak sih. Maksudnya kayak di backstage kita juga sering ngelawak bareng, kocak-kocakan bareng biar nggak tegang. Kayak misalkan perform juga gue pernah blunder ya. Di Java Jazz. Jadi kan niatnya mau keren-kerenan pakai toa lagunya gitu ya. Ternyata toanya belum aku preparein, suaranya suara Mandarin, lagu Mandarin. Jadi semua orang ketawa. Ya harusnya kan nyanyi lagu gitu ya, tapi oh itu malu banget. 3 kali lagi bunyinya. Untuk itu zamannya kalau udah viral udah tuh kelar tuh biasanya itu kalau ada kayak gitu. Iya sih, kayaknya bisa viral, nggak diposting aja di TikTok. Oke. Ini menyatukan 7 kepala ini mulainya dari kapan? Gak mungkin cuma dari kos-kosan kan pasti kan? Apa gara-gara nyari kosannya bareng Kosan juga jangan-jangan nih? bercanda sih. Nongkrong aja. Ini gimana bisa ngumpulin 7 orang kayak udah kayak ini bola Dragon Ball? Dragon Ball, 7 orang gimana? Awal mulanya. Awalnya aku sama Rama, kita produksi yang bareng, bikin lagu bareng, terus Rama punya kenalan teman-teman si Giardia, Sam dan lain-lain. Jadi kita dari teman ke teman, ternyata satu frekuensi, nggak cocok. Cocok maksudnya. Cocok. Terus kita Nggak kok sistemnya dari mulut ke mulut kayak MLM nih jatuhnya. Terus. Iya, maksudnya dari teman ke teman kita punya referensi lagu yang sama, suka lagu-lagu pop retro, dan kita kumpul mau bantu aku bikin karya, jadi sampai sekarang ya. Tahun kapan itu? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Setelah COVID ya berarti ya? Setelah COVID. Berarti
udah bareng-bareng nih kemana-mana manggung 2 tahun ya? Lama 2 tahun. juga ya? Iya, lama. Tapi untuk ngegabungin chemistry gitu kan cukup susah ya untuk 2 Iya. tahun itu waktu yang singkat. Bahkan pacaran aja masuk singkat kan 2 tahun ya Des ya? Bahkan kita Iya. pernah manggung kayak baru 3 kali gitu, ada yang bilang, udah bertahun-tahun ya gitu. Kayaknya sih emang frekuensinya cocok aja. Udah chemistry-nya udah Bener. udah ngeklik banget nih Iya, kalian semua ya. bener. Udah saling swipe. Saling swipe. Jadi kalau misalnya pengalaman ketika manggung sendiri itu ada cerita-cerita lucunya nggak? Ini gimana nih? Itu yang paling belakang tuh diem aja. Coba dong. Ngomong dong. Belakang. Gak gigit kok kita. Enggak, yang di belakang baru merit, jadi lelo, hidupnya lelo. Pengalaman menarik ya. Kayak kita seneng sih kayak misalkan tur sama-sama, di naik mobil bareng, bercanda-canda bareng, energinya sama-sama seneng gitu. Mungkin lebih ke happy ya, kita kayak ngerjain sesuatu, bikin karya manggung tuh bagiku happy sih. Jadi kayak nggak kerja gitu. Oke. Itu aja sih mungkin serunya, kayak mungkin yang kocak-kocaknya kayak tadi yang aku ceritain di sebuah festival aku blunder gitu. Itu jadi sebuah yang lucu aja sih. Tapi kalau ngomong karya, ngomong-ngomong kalau soal karya nih ya, Kidung Hara sendiri sebenarnya genrenya tuh kemana sih? Genrenya ke pop retro sih. Tadinya pengen dangdut psychedelic cuma kan nggak bisa. Jadinya pop retro aja. Kalau kamu horor ya. Jadi pop Pop retro. retro. Jadi emang kiblatnya lagu-lagu 80-an, 90-an, zaman-zaman Chrisye, Guru Soekarno Putra. Jadi aku bener-bener terinfluence sama musik-musik zaman dulu. Gitu. Oke, 80-an ya Des ya. Nah itu masih lama juga dan kita masih akan juga lama juga berbincang dengan Kidung Hara. Jadi kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, Desi Fiftinas dan Francisco Don Asiano masih dengan Kidung Hara. Bersama Kidung Hara. Aduh, udah mau siap-siap mau perform lagi nih. Tapi kita mau tanya-tanya dulu. Tadi kan kita ngomongin soal inspirasinya, genrenya tuh pop 80-an ya. Pop retro. Nah itu tapi inspirasi dari mana sih? Kan ini tuh beda banget ya dari musisi-musisi lain yang ada di Indonesia gitu. Inspirasi saya tuh Guru Soekarno Putra, Yoki Suryo Prayogo emang jadul sih. Tapi emang zaman dulu emang suka didengerin lagu-lagu Chrisye sama papa kan. Jadi kayak terpatri, jadi dengerin terus. Secara nggak langsung aku bikin lagunya nuansanya sama-sama tuh pop retro. Jadi inspirasinya pencipta lagu zaman dulu. Jadi emang jadul. Memang dengerinnya jadul. orang jadul. Kalau kita Ayo kalau kita ketawa terus. Nah kalau kita nih kan bertujuh nih rame banget nih. Tadi udah sebenarnya kalau di belakang layar tuh mereka lebih asik sebenarnya. Tapi kok kalau di sini kok diem kayak kanebo kering ya. Ini yang ketawa nih. Ini kalau untuk 2 tahun ini chemistry-nya itu seperti apa untuk menyatukan kalian ini awal-awal ini gimana sih? Istrinya cepet sih ya, tergolong cepet karena kita sama-sama nongkrong gitu mas. Sama-sama nongkrong. Nah itu Iya. yang perempuan tuh kakak tuh ketawa ini. Pernah selek kan kamu ini salah satu anggota yang perempuan sendiri di sini. Ini gimana nih bisa menghadapi 6 kepala laki-laki yang sudah puber lanjut ini? ibu rumah tangganya kita lah. Ibu rumah Saya tangga. kakaknya teman-teman lah. Berarti ibaratnya. paling bawel nih ya. Wow benar. Iya masa sih enggak lah. Bapak ngurus keuangan juga. Keuangan lebih. Kalau ini ibu, ini bapak kali. Nah mungkin kalau untuk berbagi perannya sendiri ke 7 orang ini, biasanya kalau ini ibu, nah ini gimana kalau di ini untuk bisa blend in sama yang lain di Nah, Kidung gimana? Hara? Nah gimana tuh coba. Sebenarnya sih simple aja. Kayak kenal. Enggak sih, sebenarnya kita emang di luar ini banyak project bareng juga. Maksudnya banyak project dengan IP band yang lain juga. Jadi emang pas nongkrong ya udah, maksudnya ngeblend aja tergantung kita lagi mau garap yang Kidung Hara, ya udah kita tinggal nyamain visi misinya kemana, terus repertoire yang dituju seperti apa, udah gitu. Berarti tergantung ini ya, tergantung cuanan yang mana baru nih diprioritasin ya. Keren. Ini kan lucu sebenarnya mereka ini tuh. Mulai cubit-cubitan. Ini bertiga jangan ketawa aja nih. Kalian itu juga seperti itu juga atau gimana tuh untuk Kidung Hara? Bener sih, memang benar sih kalau dibilang nongkrong dulu, ya pasti nongkrong dulu. Karena kan chemistry itu dibangun dari kedekatan dulu. Kalau kita dibangun dari rasa percaya,
semuanya pasti Berat baik-baik aja. Iya. Udah kayak agen asuransi. Nah, lihat di Google soalnya. Iya, Ini suaranya kamu Bikin lagunya mungkin sebentar, nongkrong yang lama Nongkrong yang sebenarnya. Iya, kita kebanyakan nulajonan terus. Oh begitu. Nongkrongnya banyak. Nongkrongnya banyak. Tapi kerjaan lancar kok. Oke, ya udah kalau gitu kita juga mau nongkrong juga, Kita dengerin nongkrong lagu juga, Dewi Pelita. dengerin Mungkin lagu. sedikit aja Dewi Pelita ini inspirasinya tentang apa? Gak mungkin move on lagi dong mestinya. Dewi Pelita itu Ah. tentang jadi ada sebuah pasangan yang salah satunya punya masalah tapi pasangan lainnya membantu untuk menerangkan dan menyelesaikan masalah. Oke, siapa yang problematik di antara berdua ini? Ya, itu lagi. Siapa? Oh, Sam juga sih. Oh, angkat tangan, mengajukan diri dia. Oke, dari inspirasi pasangan yang problematik, kita akan coba dengerin gimana sih di interpretasinya tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama Kidung Hara. Hara. Silakan. Dia nggak mau nyanyi. Ketika aku terjatuh tak mampu melangkah, seakan semua harapan telah sirna. Engkau pun datang dan menjelma seperti Dewi.